Olah harta karun akan menentukan nilai harta yang Anda ambil, yang dapat ditukar dengan poin kontribusi. Segera setelah itu, cahaya putih menyelimuti. Setelah beberapa saat, platform batu kembali menyala dengan cahaya putih, dan harta karun yang mirip dengan kompas muncul di platform batu. Ini jelas merupakan harta level Disun. Qin Chen meliriknya. Kompas ini harus menjadi harta karun dari beberapa jenis formasi. Qin Chen, saya dan Yang Mulia Yao Guang telah memilih, jadi kami akan keluar dulu. Kata mereka berdua segera keluar. Lalu Qin Chen berjalan ke depan platform batu. Qin Chen membalik tangannya, dan senjata ajaib muncul di tangannya. Ini adalah pedang bumi Zun yang diperoleh oleh Master Zun Bumi yang sebelumnya dia bunuh di Vientiane God Store. Qin Chen meletakkan harta karun itu di atas panggung batu. Tiba-tiba, cahaya putih menyala. Sederet kata tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Harta karun pisau perang bumi Zun, senilai 1,5 juta poin kontribusi, dapatkah itu dijual? Tidak, kata Qin Chen mengambil kembali harta bumi Zun. Dia hanya menguji nilainya. Segera, Qin Chen bisa melihat sebenarnya ada 3 pedang dan harta karun tingkat Tianzun di aula harta karun ini. Qin Chen melihat dengan hati-hati. Ketiganya memiliki harga yang berbeda. Yang termurah adalah pedang biru kuno, bernilai 40 juta poin kontribusi. Yang paling mahal adalah pedang kuno berwarna hitam, senilai 76 juta poin kontribusi. Segera setelah itu, Qin Chen memilih beberapa kategori lainnya. Setelah beberapa saat, Qin Chen mengetahui harga perangkat Tianzun. Qin Chen memperhatikan dengan seksama selama lebih dari 1 jam, dan dia memiliki pemahaman umum. Kemudian dia melihat senjata pedang yang sebenarnya ditempatkan dalam kategori khusus. Qin Chen menjadi tertarik, apalagi harga Wan Jianhe ini sangat mengerikan, setinggi 100 juta. Ini jauh lebih mahal daripada harta Tianzun seperti pedang 3 tangan sebelumnya. Dan data Wan Jianhe ini tidak ditulis dengan senjata, tapi dengan formasi domain. Qin Chen segera menyalakan sungai Wan Jian ini. Begitu tangan Qin Chen menyentuh hantu pedang panjang emas ini, hantu pedang panjang emas itu tiba-tiba meledak, dan sebuah gambar tiba-tiba muncul di langit berbintang yang luas di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba muncul di langit berbintang yang luas. Dengan bayang-bayang pedang yang padat, bayang-bayang pedang ini berubah menjadi air keemasan yang kuat yang memenuhi 4 arah, dan sungai emas yang luas dan tak berujung mengalir deras. Dan sungai emas, yang ternyata adalah pedang kecil setebal ibu jari, berubah menjadi sungai yang sangat luas. Dan di sungai ini, ada 10 badan pedang kuat yang memancarkan suasana menakutkan, 1 besar dan 9 kecil. Di sekitar tubuh pedang 10 tangan, dikelilingi oleh pedang kecil emas yang lemah, sekelompok monster emas meraung. 10 binatang aneh ini samar-samar, mengembara di sungai emas yang tak berujung ini, mengeluarkan nafas yang menakjubkan. Wan Jianhe adalah harta magis seperti alam murni. Itu terdiri dari senjata berharga Tianzun dan 9 pedang tajam Tianzun, serta 9.999 pedang kecil. Setiap pedang kecil, dapat menjelma sepenuhnya, dengan inti pedang tajam Tianzun sebagai pusat formasi. Pedang tajam 9 tangan Tianzun dibentuk sebagai mata formasi, dan 9.999 pedang kecil terbentuk sebagai pola formasi. Kemampuannya, jika kekuatan musuh lemah, dia bisa langsung memusnahkan lawannya dengan Wan Jianhe. Jika musuh kuat, dia juga bisa memblokir lawan di Stars Jianhe Domain. Suara acuh tak acuh terdengar di aula harta karun. Karena itu adalah harta domain tipe formasi tubuh pedang, itu dapat digunakan oleh orang kuat yang harus berlatih baik cara pedang maupun cara formasi. Selain itu, karena mengandung fungsi tipe domain, ia harus menguasai dalam hukum ruang. Menggabungkan Wan Jianhe, kekuatannya meningkat. Satu sangat diperlukan. Jika salah satu hilang, sebagian besar daya akan hilang. Diaktifkan dengan sempurna, itu dapat mencapai kekuatan harta Tianzun teratas. Harta karun Tianzun teratas. Gumam Qin Chen menghirup udara.
Dia sudah tahu betapa menakutkannya puncak artefak yang mulia surgawi. Itu adalah level Demon Devourer dari Demon Heavenly Zone, atau mirip dengan Haotian Divine Armor. Tidak akan membunuh secara instan. Adapun harta karun surgawi tingkat atas, itu harus sedikit lebih buruk daripada harta karun surgawi puncak. Apakah harta ini bernilai 100 juta poin kontribusi? Apakah terlalu murah? Qin Chen sedikit bingung. Harta karun seperti itu dapat digabungkan menjadi harta Tianzun tingkat atas. Bahkan jika harganya 1 miliar yuan, Qin Chen tidak akan terlalu terkejut. Tapi sekarang, hanya perlu 100 juta untuk membelinya. Wan Jianhe ini, dia khawatir ini sangat cocok untuknya. Saat ini, Qin Chen sangat bersemangat. Pendekar pedang itu kuat, formasinya kuat, dan dia mengendalikan aturan ruang tingkat atas. Semua syarat dipenuhi sendiri. Selain itu, Qin Chen sudah pandai menggunakan sungai pedang Qi sejati. Bahkan ketika dia diubah menjadi klan naga sejati, dia juga pandai menggunakan sungai pedang naga sejati. Namun, sungai pedang ini semuanya disebabkan oleh kekuatan kacau di tubuh Qin Chen dan hukum Kendo. Transformasi bukanlah entitas. Tidak masalah berurusan dengan orang kuat yang lebih lemah dari Qin Chen, tetapi sekali berhadapan dengan orang yang kuat, itu tidak terlalu baik. Sekarang, jika Anda memiliki Wan Jianhe, seberapa kuat jadinya jika Anda menggabungkan aura kacau Anda dan hukum ilmu pedang? Fikir Qin Chen kehabisan napas memikirkannya. Sungai Wanjian ini sangat mirip dengan sungai Wanlin yang diubah oleh armor skala 10.000 dari Yang Mulia Naga Emas, tetapi jelas lebih kuat dari sungai Wanlin. Wan Jianhe. Mata Qin Chen tertuju pada Wan Jianhe. Memilih. Wan Jianhe, butuh 100 juta poin kontribusi. Qin Chen, apakah kamu ingin menukarnya? Sebagai gantinya, Qin Chen tidak ragu. Cahaya putih pada platform batu menyala, dan kecepatan cahaya sangat lambat. Itu jauh lebih lambat daripada saat mereka dipilih oleh Yang Mulia Mantra. Itu mengikuti harta perlahan dan terbang. Pedang emas kecil sederhana digantung di atas platform batu. Pedang kecil emas ini terbang langsung ke Qin Chen. Qin Chen mengulurkan tangannya dan memegangnya di telapak tangannya. Jejak kekuatan jiwa menembus ke telapak tangan Qin Chen, dan jejak jiwa tercetak di dalamnya. Segera setelah itu, cahaya putih muncul, dan Qin Chen muncul lagi di kehampaan yang luas. Pertukaran Wan Jianhe membutuhkan verifikasi. Jika tidak dapat diaktifkan, itu tidak dapat diambil. Suara dingin terdengar. Hati Qin Chen tergerak. Sebenarnya ada proses ini, dan tidak ada proses seperti itu untuk harta kelas di Zun sebelumnya. Segera, Qin Chen tertegun lagi. Harta seperti Wan Jianhe hanya bernilai 100 juta poin kontribusi. 8 wakil aula lainnya mungkin tidak dapat membelinya. Alasan kenapa mereka bisa disimpan sampai sekarang jelas karena didirikannya Balai Harta Karun. Balai Harta Karun Tiangong dapat memberikan harta karun kepada bawahannya, tetapi murid-murid Tiangong tidak boleh menjualnya begitu saja. Meskipun harta karun di sini dihargai pada beberapa poin kontribusi, sebenarnya masih diburu oleh dunia luar. Terutama harta karun teratas pasti tidak terukur nilainya. Baiklah. Kata Qin Chen menutup matanya dan langsung membangkitkan Wan Jianhe ini. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, pedang emas kecil itu meledak ke langit, dan cahaya pedang keluar darinya. Qin Chen merasa ada formasi yang menakutkan di tubuh Wan Jianhe. Tubuh pedang ini tidak hanya digabungkan bersama, tetapi melalui formasi. Jika Anda ingin memobilisasi tubuh pedang, Anda harus mengaktifkan formasi ini. Jika tidak ada pemahaman khusus dalam formasi, Taoisme, rune, dan lain-lain, bahkan Jenderal Wan Jianhe tidak mungkin bertindak. Wan Jianhe hanyalah pedang kecil. Bagaimana bisa melawan musuh? Tidak heran, penciptanya pasti seorang penyihir arai. Mata Qin Chen dingin dan tajam, dan kekuatan yang mulia melonjak ke sungai Wanjian dengan gila-gilaan, dan jejak kekacauan merembes keluar, dan karena basis kultivasi Qin Chen saat ini terlalu lemah, kekuatan di Junya mungkin tidak bisa
Untuk mengatasi 10.000 Jianhe benar-benar mendesak, dan itu harus mengandung kekuatan kekacauan. Dalam sekejap, formasi di dalam Wan Jianhe tiba-tiba digerakkan oleh Qin Chen. Dengan Qin Chen sebagai pusatnya, pedang emas perkasa segera muncul di dunia dengan radius ribuan mil. Dia melihat pedang emas mengambang di kehampaan, padat dan tak berujung. 1 besar, 9 kecil, tubuh pedang 10 tangan, tergantung di tubuh pedang kecil tak berujung, tidak bergerak seperti sebelumnya. Qin Chen langsung mengerti bahwa hanya dengan mengetahui metode formasi dapat memacu formasi di Sungai Wanjian. Tidak ada gunanya mengaktifkan Sungai Wanjian ini. Pedang kecil ini tidak sepenuhnya diaktifkan oleh formasi. Formasi hanya sebagai pelengkap, intinya adalah aturan kendo. Jika bukan karena orang kuat yang menguasai aturan kendo teratas, bahkan jika dia mengaktifkan formasi dan mengaktifkan Wan Jianhe, dia tidak akan bisa mengendalikan serangan Wan Jianhe. Menarik, kata Qin Chen tersenyum. Pedang berdengung. Di dalam tubuhnya, aura pedang yang menakutkan ditembakkan seketika, dan niat pedang yang menakutkan tiba-tiba mengalir ke bayangan pedang yang tak berujung ini. Dalam sekejap, tubuh pedang yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya ditangguhkan di sana mendesak secara instan, dan mereka mulai bergegas, berubah menjadi sungai emas yang luas, mengelilingi mereka. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berenang di sungai emas ini seperti kompetisi. Qin Chen berdiri di tengah sungai yang tak berujung ini. Bidang pedang, kekuatan dari formasi, kekuatan ruang, kekuatannya semakin meningkat. Seluruh sungai emas besar mengalir di udara dan sangat kuat. Binatang alien yang terdiri dari pedang berkepala 9 mengaum, mengeluarkan aura pembunuh yang tak ada habisnya, dan aura spasial yang dipancarkan oleh sungai emas ada dalam formasi. Di bawah kombinasi tubuh pedang, medan luas terbentuk seketika, menghalangi kehampaan.